Pantura, jalur hidup yang menghubungkan wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur, panjang pantai utara Jawa ini menyimpan beragam cerita. Kehidupan malam di warung remang-remang menjadi cerita lama yang terus berputar bagai roda mobil yang tiada henti melintas di jalur ini. Di balik kehidupan malamnya, Pantura memiliki cerita lain. Lagi-lagi karena faktor ekonomi. Dan lagi-lagi perempuan yang menjadi pemeran utamanya. Turun naik bus antar kota antar provinsi menjadi keseharian mereka. Pekerjaan berbahaya bagi perempuan tentunya. Dengan beban speaker 10 kg mereka memburu bus untuk bernyanyi. Ceroke, cewek karaoke. Begitulah mereka disebut. Kembali lagi di topik kita bersama saya Mercy Rayo. Di topik kita kali ini saya akan mengajak Anda mengenal dan juga melihat lebih dekat kehidupan wanita pengamen di jalur Pantura Indramayu yang biasa disebut dengan Ceroke, cewek karaoke. Di topik kita kali ini kita akan melihat bagaimana lika-liku kehidupan mereka dan juga bagaimana suka duka mereka dalam mengais rezeki di jalur ini. Saksikan selengkapnya di topik kita. Saya pun ikut merasakan bagaimana menjadi Ceroke. Sebuah pekerjaan yang penuh resiko dan terkadang dipandang negatif. Berat sekali kotak speaker ini. Terang saja, beratnya 10 kg. Seperti membawa setengah karung beras. Sementara Sukena Ceroke yang saya bantu mulai menjual suaranya. Biasanya sekitar 2 lagu yang dinyanyikan. Dangdut dan tarling khas Pantura menjadi andalan. Saya pun tak mau kalah. Meski suara pas-pasan, saya beranikan diri bernyanyi di depan puluhan penumpang. Lumayan, banyak juga yang nyawer. Mungkin tak hanya suara, tapi wajah dan penampilan cukup berpengaruh untuk mendulang rupiah. Usai bernyanyi, kami pun turun di tempat para Ceroke mangkal. Ada puluhan Ceroke di sini. Untuk naik ke bus, sistem urutan pun diberlakukan. Jadi tak ada yang salin-salin. Di wilayah Indramayu, kebanyakan Ceroke mangkal di persimpangan Celeng Loh Bener dan persimpangan Jati Barang. Meski berat, tak ada gurat sedih di wajah mereka. Cerita dan canda tawa mengisi waktu antri. Sambil menunggu giliran, beragam aktivitas dilakukan para Ceroke. Ada yang bersolek untuk mempercantik diri, tampak cantik dan tidak kalah dengan penyanyi profesional, bukan? Ada pula yang berlatih dan menghafal lagu yang akan didendangkan di atas bus. Satu Ceroke pun mendapat giliran. Dengan sigap, ia mengejar bus. Saking semangat berlari, hampir saja tersundul truk. Berlari mengejar bus tak membuat perempuan ini kelelahan kehabisan nafas. Aksinya pun mulai dilakukan. Belum puas dengan hasil saweran, ia pun mendekat seorang penumpang agar merequest lagu. Tentunya dengan bumbu sedikit menggoda, dengan tujuan mendapat saweran lebih.
Dalam sehari, Cherokee rata-rata mendapat uang 30 hingga 60 ribu rupiah. Sebagian hasilnya mereka sisihkan untuk membayar sewa stiker. Hal ini juga yang membuka peluang bagi penyedia kotak stiker untuk disewakan. Dengan alat ini, para Cherokee juga tidak perlu bersusah payah untuk mencari lagu. Karena di stiker yang mereka sewa, sudah terdapat puluhan lagu yang tersimpan dalam flash disk. Tinggal pilih dan setel lagu mana yang dinyanyikan. Udah 5 tahun. 5 tahun ya? Ya. Lumayan Bu, karena saat ini 13.000 ya sewanya. Iya, kalau berangkat semua. Kalau ada yang anak yang lagi sakit, apa kan nggak ada berangkat. Cuma ya sekedar lumayan gitu. Lumayan. Satu punya berapa Bu? Kalau 10. 10 ya? Iya. Di antara mereka ada juga yang memiliki alat dan box speaker sendiri. Modal untuk membuatnya sekitar 2 juta rupiah. Namun hanya sedikit dari mereka yang punya sendiri. Selain karena modalnya yang relatif besar, jika rusak tidak sedikit juga rupiah yang dikeluarkan. Menjadi Cherokee, pilihan yang terpaksa dilakukan Siti Masito demi membantu sang suami memenuhi kebutuhan hidup. Sempat terlintas untuk berhenti, tetapi kebutuhan hidup yang terus melambung membuatnya bertahan menjadi Cherokee. Penghasilan suami sebagai supir tidak cukup memenuhi kebutuhannya bersama kedua anaknya. Berat apa? Orang kita di perjalanan, namanya perjalanan kan ya. Kalau lagi naik turun. Belum lagi kalau bisa agak ngebut gitu ya Bu ya, turun langsung kita belum turun bener udah jalan. Namanya manusia itu yang nggak sama pemikirannya, itu ada yang galak, ada yang baik. Perempuan 37 tahun ini lebih memilih mengamen seorang diri. Ia berharap bisa mendapat uang lebih banyak, meski jauh lebih berat dan melelahkan. Untuk pengamen di atas bus ada Cherokee yang memilih seorang diri, tetapi ada pula yang mencoba berkelompok dan berbagi tugas. Ella, ibu dua anak ini biasa disapa. Tak jauh beda dengan Cherokee sebelumnya, ia terpaksa turun ke jalan berharap ada penumpang yang berbaik hati memberikan rupiah atas suaranya. Ya, cantik dan didukung suara yang mumpuni membuat Ella disenangi penumpang. Perempuan 27 tahun ini sejak kecil sudah diasuh sang nenek setelah kedua orang tuanya bercerai. Sama seperti Cherokee lainnya, kondisi ekonomilah yang memaksa Ella turun ke jalan. Hari beranjak sore, Ella dan teman-temannya bersegera mengembalikan kotak stiker yang mereka sewa. Dan saatnya mereka membagi hasil. Lumayan. Hari ini Ella dan kedua temannya masing-masing mendapat 30.000 rupiah. Selesai sudah aktivitas Ella mencari nafkah hari ini. Dan saatnya pulang. Dengan membayar ojek 5.000 rupiah, Ella pun pulang ke rumahnya di Kebulen, Jatibarang, Indramayu. Tiba di rumah, Ella pun disambut sang suami. Lelah setelah bekerja seharian tidak membuat Ella melupakan tugasnya. Si bungsu langsung digendongnya dan dengan sigap segera dimandikan. Ya awalnya mah dari SMP kelas 1. Cuma kan sudah keluar SMP udah nggak ngamen lagi. Ganti kerja di itu di garmen selama 2 tahun. 2 tahun terus menikah, habis di garmen kan menikah. Sudah menikah habis ngelahirin anak pertama baru ngamen lagi. Ya kan susah sekarang Mbak, susah. Masuk garmen udah susah kan.
harus ada duitnya kan 2 juta atau berapa itu. Iya buat biaya sekolah. Kan dulu mah nggak gratis sekolahnya, masih bayar. Pilihan menjadi Cherokee bukan tanpa rintangan, karena pandangan sinis selalu ia terima dari sebagian orang. Pernah nggak dapat perlakuan yang kayak gitu? Ya iya sering kalau penumpang, kadang ibu-ibu sih, kadang ibu-ibu berisik. Ya ada juga yang iseng-iseng ada. Udah punya suami enggak Neng? Biasanya kan gitu kan, kalau pria-pria. Kadang ada yang rese, ya suka corak-corak. Gitu. Kalau yang enggak, ya enggak. Suami Ella sendiri seorang pemukul gendang. Sesekali mereka berduet jika ada panggilan. Tapi karena panggilan tak menentu, suami Ella pun lebih sering di rumah. Ada tempat juga ya pengen itu kan, apa sih, kan suami kan di bar ya. Udah ikut aja di bar aja lah, daripada di sini yang ramen capek panas-panas. Makan suami kan nggak boleh, larang. Emang larang juga sih suami, cuma kan orang dia penghasilannya nggak seberapa ya. Ya terpaksa. Meski setiap hari banting tulang, sebagai ibu rumah tangga Ella selalu berusaha menjalankan kewajibannya. Mengurus anak, mengurus rumah, hingga memasak tetap dilakukan. Meski berat, dengan senang hati semua dikerjakan setelah waktu sebelum atau sepulang dari mengamen. Meski hidup pas-pasan, Ella bersyukur. Karena dari jerih payahnya menjadi Cherokee, ia bisa membangun rumah yang ditempatinya ini. Bersama suami keduanya saat ini, ia berusaha melupakan kenangan pahit saat bersama suami pertama. Iya orangnya kasar sih. Ya nggak boleh kalau ngomong gitu suami pertama. Tandanya main tangan. Perjuangan Ella dan para Cherokee lain mencari nafkah terkadang diartikan lain oleh sebagian orang. Ella pun mengakui ada saja isu miring tentang ia dan teman-temannya, alias mengamen plus-plus. Ya sempet juga sih gosip-gosip, cuma kan emang kenyataannya nggak ada, nggak kayak gitu. Cuma kan mandemnya orang-orang kan disangkanya disangka plus-plus, namun cuma buat itu aja, padahal nggak enggak. Pekerjaan beresiko bagi kaum Hawa ini seolah tak pernah terkikis waktu. Di malam hari ada pula yang mengamen mengejar rupiah untuk kelangsungan hidup. Penelusuran kami berhenti di sebuah warung. Di warung inilah salah satu pangkalan para Cherokee yang mengejar rupiah di malam hari. Saya pun menghampiri salah seorang Cherokee. Kalau siang sih mungkin panas ya. Oh panas, jadi lebih Lebih enak kan malam. Nah kalau malam kayak gini biasa dapat berapa sih? ya lumayan aja Mbak, buat itu ekonomi keluarga kan. Oh teteh umur berapa? Umur sekarang mau menginjak ke 17 tahun. SMP juga jalan sekolah itu Udah ikut, masih belajar itu, belum bisa nyanyi. Mungkin nyanyinya cuma 1 lagu, masih belajar juga. Gelapnya malam tak menghalangi Cherokee menjual suara di malam hari. Di pangkalan telah bersiap Nengsi dan sang ibu. Ibu dan anak ini memilih bekerja di malam hari, dengan alasan tak mau terganggu dengan panasnya terik matahari. Walaupun mengais rezeki di malam hari lebih menantang resiko. Meski hanya penyanyi hiburan kelas teri yang hanya di atas bus, suara gadis 17 tahun ini tak kalah dengan bidu wanita di kota. Alunan suara yang lembut menarik perhatian penumpang. Penumpang pun tak segan untuk memberi uang. Lumayan lah. Nggak ngantuk. Jadi nggak ngantuk? Iya, biasanya pun nggak ngantuk. Bapak dari mana kemana?
Saya dari Jakarta mau ke Cirebon. Ya berhibur lah, senang. Iya. Itu masih kasih stop tuh kalau dia minta berhenti gitu. Ya, lagi tetap ya berhenti. Nggak mengganggu ya dengan kehadiran mereka. Ya enggak. Selain menyanyi di bus, Nancy dan sang ibu juga kerap kali mendapat bookingan untuk menyanyi di mobil pribadi. Seperti di Malang itu. Neng, nyanyi yuk. Karaokean berapa duit, Neng? 5 lagu. Oh, tengklatnya. Oh. Keberadaan mereka dinilai menjadi hiburan tersendiri untuk mengusir ngantuk dan rasa bosan dalam perjalanan. Meski menjadi penuh resiko bagi para Cherokee karena naik ke mobil dengan orang tidak dikenal. Ya, itulah balada dan potret kehidupan para Cherokee. Meski nasib mereka di ujung mikrofon dan getar speaker, tetapi nasib keluarga mereka berada dalam untayan lagu yang mereka nyanyikan. Lagi-lagi masalah ekonomi harus segera dipecahkan agar mereka dapat bekerja dengan lebih layak. Sekitar 90% lah ya itu masalah ekonomi gitu ya. Karena itu tadi untuk menghidupi keluarga lah. Di hati kecil mereka kayaknya nggak mau lah pekerjaan yang demikian gitu ya kan. Tadi itu mengandung resiko yang besar gitu ya. Kemudian juga pencitraannya juga kurang baik gitu ya. Mereka kan punya keluarga gitu. Jadi pencitraannya kurang baik. Jadi saya kira mereka juga nggak mau sebenarnya mah kerja yang demikian itu. Gitu. Cuma tadi karena kebutuhan, desakan keluarga dan sebagainya mengenai ekonomi tadi, ya apa boleh buat dengan kerjaan itu. Sebagai solusi, Tauhidin menilai pentingnya pemberdayaan mereka dengan memberikan berbagai keterampilan. Kepedulian pihak terkait sangat diperlukan agar mereka mendapat jalan yang lebih baik.